Puji Tuhan, Shalom semuanya. Saya melihat tangan-tangan yang sore hari ini siap memuji, menyembah Tuhan. Saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau kasih salam kanan, kiri, depan, belakang. Katakan aku siap hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari katakan salam kanan, kiri, aku siap untuk memuji, menyembah Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Haleluya. Mari satukan hati kita mau datang berdoa. Terima kasih Tuhan. Setiap waktu kesempatan kami boleh beribadah, kami ada. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, sungguh kami rindu membawa hati kami, penyembahan kami, syukur kami bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu hal yang kami rindukan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Setiap kami yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada satu kekuatan yang kami terima sore malam hari ini Tuhan. Karena kami tahu kami datang memuji, menyembah Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siapkan hati kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan, pujian, sorak-sorai bagi Tuhan. Mari bersama sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala anugerah, kasih setia-Mu yang berlimpah-limpah atas hidup kami Tuhan. Mari saya persilakan kita berduduk kembali. Mari dalam hadirat-Nya sore malam hari ini. Mari terus kita bawa sembah kita buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, katakan terima kasih, terima kasih Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Kami mau bawa sembah kami Tuhan saat ini, bawa dengan syukur bagi Tuhan, sembah bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Bila dengan kekuatan kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Shikiana laba-laba yang syanda, hina laba-laba yang syanda, hiana ya lale, kira laba ya syanda ya laba-laba. Satu hal yang kami rindukan, diam dalam hadirat-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu. Kita bayar syikiana, mari bawa sembah kita buat Tuhan. Satu yang ku rindu, katakan berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Mari katakan satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu. Kami mau berdiam Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Mari katakan lebih baik satu hari di belakang ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji Engkau Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau Allah kami yang hidup dan
kami Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang ya Bapa, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari saudara sendiri katakan, lebih baik, mari katakan kepada Tuhan, ya Bapa. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Amin. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih lagi lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Engkau Allah kami yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama serukan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kau yang layak, mari terus sembah Dia. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, dengan sepenuh kekuatan-Mu katakan, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kita berikan kemuliaan yang terbaik. Katakan, Kau yang layak. Renungan katakan, kami menyembah Kau
Engkau Yesus yang layak kami sembah. Engkau Yesus Allah yang layak kami tinggikan di tempat ini dalam hidup kami. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamat. Mari saudara sendiri sembah Dia, katakan Engkau yang layak. Mari terus sembah Dia dengan hatimu di dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan, tempat ini kami meninggikan Engkau Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri, kita berikan kemuliaan. Lebih lagi katakan Engkau yang layak. Kau yang layak. Kau hadir sore ini Tuhan. Kami bersama-sama meninggikan nama Yesus yang dahsyat. Kau layak disembah di dalam roh dan amin. Kau yang layak, Yesus layak, amin. Oh ralabaya syadaya ralabaralabaralabaralabar. Engkau layak Tuhan ditinggikan. Mari kita mau sembah Dia kembali. Oh rabaya syandara hadirat-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami, yang memulihkan setiap kami. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab Dia Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Yes Jesus. Kau yang layak Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Katakan Engkau yang layak, Kau yang layak, amin, ditinggikan untuk selamanya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Mari bersama sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Siapa di sini mau jadi gereja yang bangkit? Katakan kanan kiri depan belakangmu. Aku mau jadi gereja yang bangkit. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan yuk. Haleluya. Bilang kanan kiri depan belakang. Kita mau bangkit lebih lagi yuk. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, apa saudara, untuk berdiri bangsa ini. Mari maju umat
serukan, dialah Raja. Katakan dialah Tuhan, dialah. Sekali lagi, lebih keras buat Tuhan, dialah Raja, dialah. Sorakan Raja, sorakan ye. Belum semuanya. Ayo jemaat Semarang, sorakan ye. Sorakan. Haleluya. Sampai di sini yang mau bangkit katakan yes. Haleluya. Sampai silakan kita duduk. Shalom everyone, senang dapat berjumpa dengan Anda. Mari kita beribadah dengan penuh sukacita. Bersama saya Bernard, berikut Eugenius minggu ini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough setiap Jumat jam 6:30 malam melalui Zoom. Mengingatkan bagi seluruh pelayan, MTPC Pusat akan diadakan pada Sabtu 30 November jam 9:30 pagi di rumah Bapak Yahya. Mari kita ikut ambil bagian dalam doa puasa bersama dari 30 November sampai dengan 9 Desember 2024 dengan pokok doa sebagai berikut. Doa puasa ini wajib bagi semua pelayan dan dihimbau bagi jemaat. Jenis puasa bebas, ditentukan oleh masing-masing pribadi. Dukung channel YouTube gereja kita, GPI House of Grace Semarang. Jangan lupa like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Demikian Eugenius minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita tahu bahwa tahun 2024 disebut sebagai tahun politik, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga dunia. Menurut majalah Time, 64 negara termasuk Uni Eropa mengadakan pemilu yang melibatkan hampir 49% populasi dunia. Pemilu ini mencangkup pemilihan pejabat eksekutif seperti presiden, gubernur, serta pejabat legislatif seperti anggota DPR dan Senat. Di penghujung 2024, Indonesia juga akan mengadakan pilkada serentak. Dalam konteks ini, insan Pentakosta sering bertanya, perlukah kita peduli dengan politik? Jawaban singkatnya, ya. Umat Kristen sepatutnya peduli. Umat Kristen di Indonesia telah terlibat dalam politik sejak awal berdirinya negara, termasuk dalam penyusunan UUD 1945. Keterlibatan ini bisa bersifat pasif seperti membayar pajak dan menaati hukum, atau aktif seperti memilih dalam pemilu atau mencalonkan diri untuk jabatan publik. Dalam Kejadian 41 ayat 38 sampai 41 dan Yeremia 29, kita melihat pentingnya keterlibatan umat Tuhan dalam politik. Kisah Yusuf yang diangkat sebagai penguasa di Mesir mengajarkan beberapa prinsip penting. Yang pertama, orang percaya bisa membuat perbedaan positif dalam pemerintahan.
Yang kedua, karakter saleh tetap penting meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan terlihat oleh orang lain. Dan yang keempat, Tuhan memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Anggapan bahwa politik itu kotor justru menjadi alasan bagi umat Kristen untuk masuk dan menggarami dunia tersebut dengan nilai-nilai kebenaran seperti terang dunia. Contoh lain bisa dilihat dari Daniel dan teman-temannya yang memimpin di kerajaan Babel dengan integritas dan hikmat Tuhan. Tuhan juga mengajarkan pentingnya doa bagi negeri kita. Doa ini adalah bentuk kepedulian yang pasif tapi berdampak aktif pada kesejahteraan negara. Mark J. Cartledge dalam bukunya The Holy Spirit and the Public Life mengatakan, Roh Kudus menjadi penting dalam menjalankan peran kita di masyarakat dan dalam menghadapi politik. Sebagai warga negara, keterlibatan dalam politik adalah hak dan tanggung jawab kita. Gereja tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi mengajarkan jemaatnya untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Lalu, bagaimana dengan keterlibatan umat Kristen dalam pemilu, termasuk pilkada di Indonesia? Memilih pemimpin bukan hanya soal kapasitas, tetapi juga karakter, kredibilitas, dan integritas. Baik dalam perjanjian lama maupun baru, pemimpin yang dipilih haruslah yang takut akan Tuhan dan memiliki kehidupan yang tidak menjadi sandungan. Pemimpin yang benar akan membuat negara berjalan dengan baik. Negara yang baik dihasilkan dari keputusan yang benar yang dibuat oleh pemimpin yang bekerja sesuai dengan prinsip Alkitabiah. Paulus mengingatkan kita bahwa pemerintahan adalah alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, sebagai warga Kristen di Indonesia, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, peduli pada politik dan pemerintahan bangsa. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan Tuhan agar Roh Kudus memberi hikmat dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, memilih dengan bijak, mempelajari calon pemimpin dan partai pengusung mereka. Dan yang keempat, menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab, tidak bersikap masa bodoh atau golput. Saudara, mari kita tunjukkan cinta dan tanggung jawab kita sebagai warga negara dengan percaya bahwa Tuhan akan membawa kebaikan dan keadilan bagi Indonesia melalui pemimpin-pemimpin yang terpilih. Sebagai insan Pentakosta, kita diharapkan menjadi contoh dalam mencintai bangsa, karena hal itu mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. J. Lemena, umat Kristen harus menjadi teladan dalam kecintaan dan tanggung jawab pada tanah air, sebagai cerminan kecintaannya kepada Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam kasih Tuhan. Semua bersukacita. Puji nama Tuhan. Ya, dari Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau Anda bisa lambaikan tangan. Keluarga Bapak Isra, ya, Tim dan Levi, ya Levi, selamat datang. Mari yang belum berikan ucapan selamat, berikan selamat datang kepada saudara kita. Nah, kami terus mengundang untuk bersama-sama di waktu-waktu ke depan bisa bertumbuh di tempat ini, dalam keluarga rohani di tempat ini. Ya, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita juga terus berkatakan pesan Tuhan bagi gereja kita bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Mari bersama-sama katakan tahun 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sekali lagi dengan iman, dengan penuh semangat, tahun 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari satukan hati kita, kita akan naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu. Malam hari ini kami boleh beribadah di tempat kudus-Mu Bapa. Dan saat ini kami bersatu hati, kami berdoa menopang setiap pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua PPP GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Untuk Ketua PPD GPI Jawa Tengah Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Untuk Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap. Juga untuk Bapak dan Ibu rohani kami. Untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoraharjo di Jakarta. Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto. Terlebih Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Bapak buat hamba-hamba-Mu, para pemimpin kami yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Biarlah kasih karunia yang Bapak berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Pengurapan yang baru, hikmat, kuasa Roh Kudus yang terus memimpin hidup hamba-hamba-Mu lebih lagi. Tuhan terus pakai kehidupan mereka jadi berkat bagi jiwa-jiwa, bagi Indonesia bahkan sampai bangsa-bangsa. Untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk mempersiapkan secara khusus gereja Tuhan di tempat ini jadi umat yang layak berkenan di hadapan Tuhan, sampai setiap orang, everyone mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kehidupan mereka Tuhan terus pakai. Di setiap tempat hamba-Mu melayani, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Seluruh keluarganya, keluarga besar hamba-hamba-Mu diberkati, dijaga, dilindungi, dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat para pemimpin kami. Terima kasih Bapa buat orang-orang yang berjaga-jaga atas jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami juga berdoa memberkati kota tercinta, kota Semarang. Salam Semarang. Bila Semarang penuh dengan kemuliaan Tuhan, Semarang diberkati Tuhan. Berkat-Mu atas pemimpin kota di mana kami ada ini Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh mereka yang telah Tuhan pilih untuk menjalankan roda pemerintahan, mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar. Ada takut akan Tuhan dalam hidup mereka, dan Tuhan pakai kehidupan mereka membuat kota ini mengalami kemajuan demi kemajuan. Dan kami terus rindukan lawatan Tuhan dicurahkan atas kota Semarang. Ada berkat Tuhan dicurahkan atas kota ini ya Bapa. Kami rindukan penuhan jiwa terjadi atas kota ini. Bila setiap gereja-gereja Tuhan juga bergandengan tangan memberkati kota ini. Kami percaya ini waktunya Tuhan, Engkau akan melawat Semarang. Ada sesuatu yang dahsyat bagi kota ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang besar di mana kami tinggal. Salam Indonesia. Biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah atas Indonesia. Berkat-Mu Bapa atas pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet TNI Polri, bahkan sampai tingkat RT RW diberkati Tuhan. Ada roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, kebijaksanaan yang dari Tuhan dalam pikiran mereka. Tuhan pakai pemimpin bangsa ini membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nyatakan kasih-Mu Tuhan atas Indonesia. Engkau yang memegang kendali atas Indonesia. Terlebih di agenda besar bulan ini Tuhan, pilkada serentak, Tuhan Yesus, Engkau yang memegang kendali atas Indonesia. Kami tolak segala api asing di dalam nama Yesus. Kami hanya minta api kemuliaan Tuhan, dan kami percaya akan terpilih pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan buat Indonesia. Kami percaya hari-hari ini waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus dengan tidak terbatas. Di era Pentakosta yang ketiga ini, kami percaya lawatan Tuhan sedang dinyatakan atas Indonesia. Kami akan melihat dan mengalami bahwa sungguh-sungguh kebangunan rohani yang dahsyat atas negeri ini terjadi. Sorak-sorai pujian penyembahan akan terdengar di seluruh pelosok negeri ini. Kami percaya waktunya penuaian jiwa besar-besaran terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Dan kami percaya hari-hari Tuhan akan membangkitkan generasi yang baru, generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipimpin Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi Indonesia bahkan sampai bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, generasi Yeremia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat kerinduan gerejamu di tempat ini, untuk sebuah tempat kudus Tuhan yang permanen, tempat yang menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa, tempat yang berpengaruh buat transformasi kota ini, tempat yang menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, bahwa tempat kudus Tuhan dikenapi bagi gereja Tuhan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem, damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami juga berdoa buat persembahan yang kami bawa kepadamu. Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan kami Bapa. Kami berikan dengan sukacita karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan kita boleh duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita malam hari ini. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari bersama kita mau serukan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kita berikan kemuliaan yang terbaik sambil serukan kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, Amin. Menjadikan setiap kami pemenang. pemenang. Ku percaya Kau Tuhan Saya persilakan hambanya. yang pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita lebih lagi puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari sembah Tuhan, mari kita memuji. Segala puji, segala hormat, setiap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, setiap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Engkau sangat baik, Yesus.
urapi siap kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Yang buka hati kami. Bekerjalah Roh Kudus sebebas-bebas dalam setiap kehidupan kami. Mengurapi setiap kami semua ya Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Mulut kami boleh memuji-muji Engkau. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan apa menjadi isi hati Tuhan. Kau buka hati kami untuk siap ditaburi benih firman Tuhan. Dan benih firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Hamba menyampaikan menjadi isi hati Tuhan. Dengan pengurapan Tuhan yang memampukan hamba-Mu untuk berbicara pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan ya, kita ketemu lagi di ibadah Semarang. Ya luar biasa kita bisa berkumpul di tempat ini. Suatu anugerah Tuhan, amin. Ya, terima kasih juga buat Bapak Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini, amin. Ya, saya akan kasih tema pada sore hari ini, yaitu tentang finishing well, atau menyelesaikan pertandingan dengan baik. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku saja, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin, saudara. Ya, jadi ayat ini Rasul Paulus berbicara tentang menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ya, di 2 Timotius ini adalah ayat-ayat terakhir di mana Rasul Paulus ini sebentar lagi akan diadili, saudara. Ya, oleh karena itu Paulus ini berbicara tentang mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Sangat excellent, saudara. Tapi kalau kita lihat Paulus berbicara tentang mengakhiri pertandingan dengan baik, Paulus juga ada start mulainya, saudara. Start mulainya Rasul Paulus pada saat mulai berkarir tidak sebaik pada saat dia mengakhiri pertandingannya. Pada saat Rasul Paulus ini memulai karirnya, dia itu sudah disetting pikirannya bahwa dia akan mencari-cari orang pengikut Kristus, dihukum, dianiaya, ya bahkan dibunuh, saudara. Contohnya seperti Stefanus, pada saat mati dilempar oleh batu, salah satunya adalah otaknya dari Rasul Paulus, saudara. Oleh karena itu Rasul Paulus memulai dengan hal yang tidak baik, tetapi dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Oleh karena itu setiap kehidupan kita, hidup jangan cuma hanya mengalir saja, saudara. Kalau hidup hanya mengalir, itu seperti benda mati yang ada di aliran sungai. Kalau kita lihat aliran sungai, di sungai, apa yang mengikuti arus? Yaitu benda mati, betul enggak? Ya kan? Tetapi yang namanya binatang yang masih hidup, yaitu ikan, dia tidak mengikuti arus, tetapi dia melawan arus, saudara. Makanya ikan ini hidupnya sehat, kenapa? Melawan arus, tidak mau mengikuti arus. Sama dengan setiap kehidupan kita, saudara. Orang Kristen, kita ini jangan mengikuti arus dunia yang tidak tahu kepastiannya seperti apa. Tetapi setiap kehidupan kita justru kita pegang firman Tuhan, kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin. Ya. Jadi finishing well itu memperjuangkan visi yang Tuhan berikan kepada kita sampai akhir. Sampai selesai. Berjuang visi sampai menjadi kenyataan.
Tapi godaan terbesar untuk mencapai visi atau mengakhiri pertandingan dengan baik apa coba? Yaitu menyerah di tengah jalan. Rasa ingin menyerah, berhenti. Oh Tuhan, rasanya kok enggak sanggup ya Tuhan. Rasanya kok mau berhenti Tuhan. Rasanya kok enggak mungkin Tuhan, saya bisa. Pernah enggak kita ngalami hal seperti ini? Di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Rasanya kok sudah buntu Tuhan. Tapi Tuhan saya kasih visi kepada setiap kita. Ya. Akhirnya apa? Kebanyakan orang mendiskon visi Tuhan. Kayaknya enggak seperti ini deh yang Tuhan mau. Udahlah saya pakai pikiran manusia aja deh, yang masuk akal aja deh. Sehingga tidak mencapai visi Tuhan. Padahal Tuhan mau di mana Tuhan itu mau kita ini mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya ambil contoh ayatnya, saudara. Abraham pada saat terima visi Tuhan, dia menjadi bapak banyak bangsa. Betul ya? Visi Tuhan, bahkan keturunannya dari Sarah. Yang melahirkan siapa? Ishak. Tapi perjalanan menunggu janji Tuhan, visi Tuhan itu ya selama 25 tahun. Abraham mulai berpikir, wah kayaknya kok enggak mungkin ya. Kalau melihat Sarah juga ya sudah enggak haid lagi. Akhirnya dilakukan Abraham apa? Mulai dia berpikir dengan cara pikirnya. Menghampiri siapa? Hagar. Akhirnya lahirlah siapa? Ismail. Padahal visi Tuhan yang Tuhan tetapkan apa? Abraham memiliki keturunan yang dari Tuhan melalui siapa? Sarah. Lahirlah Ishak. Walaupun Abraham punya iman yang luar biasa. Dan Ishak pun lahir. Tapi sempat dia itu berpikir dengan cara pikirnya sendiri. Seakan-akan kok enggak mungkin ya. Seakan-akan kok melihat keadaan kok tidak mungkin saya punya keturunan dari Sarah. Tapi Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita pada sore hari ini. Visi Tuhan itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Kita belajar seperti Yusuf. Sejak mendapat mimpi dari Tuhan, mendapatkan janji Tuhan, dia pegang janji itu. Pada saat dia mendapatkan visi Tuhan, janji Tuhan, yang dialami seperti apa, saudara? Kehidupan yang tidak enak, saudara. Perjalanan kehidupan yang tidak sesuai loh Tuhan, katanya mana Tuhan? Janji Tuhan diberikan kepada saya. Kok kenyataannya kehidupan saya nggak enak Tuhan? Di dalam itu kok katanya kok janjimu luar biasa. Kok saya malah dijual sih sama kakak-kakak saya ke Mesir? Kok saya kehidupannya kok difitnah sih? Bahkan saya kok dipenjara. Yusuf kalau bisa berpikir seperti itu, saudara. Kok tidak sesuai dengan janji Tuhan? Tetapi Yusuf tetap pegang janji Tuhan. Dia tidak mendiskon visi Tuhan. Dia tetap terus berjalan di dalam pergumulannya, di dalam tantangannya. Sampai janji Tuhan ini terjadi, saudara. Akhirnya apa? Yusuf benar-benar diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan dia pada saat negara Mesir pada saat itu mau ACC apapun, harus ada tanda tangan dari Yusuf. Luar biasa enggak? Kehidupannya enggak baik. Kehidupannya tidak mencerminkan bahwa dia terima janji Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Oh Tuhan berjanji loh dalam kehidupan saya. Tapi kok sepertinya kok berbeda dengan apa yang saya alami saat ini. Tenang saudara, di dalam perjalanan iman kita, sama seperti Rasul Paulus, yang mengalami karam kapal, mengalami aniaya dan lain sebagainya. Tapi Rasul Paulus menyelesaikan pertandingan dengan baik. Sama dengan setiap kita. Mau saudara menyelesaikan pertandingan dengan baik? Amin. Ya,
Oleh karena itu, bagaimana kita ini bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik? Saya kasih 3 poin di sini. Yang pertama adalah harus memiliki tujuan yang jelas. 2 Timotius 4 yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, ayat ini Rasul Paulus berbicara tentang apa? Memiliki suatu tujuan yang jelas, yaitu apa? Mendapatkan mahkota kebenaran. Dia berjuang menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir, punya tujuan. Ya apa? Menerima mahkota kebenaran, mahkota yang abadi, yang daripada Tuhan. Dan dia katakan bukan hanya saja untuk kepadaku, tetapi kepada kita semua di tempat ini. Amin. Teladan Rasul Paulus yang diberikan kepada setiap kita bahwa hidup ini harus memiliki tujuan yang jelas. Kalau orang tidak memiliki tujuan yang jelas, mustahil untuk bisa mencapai garis akhir. Karena dari awalnya aja nggak tahu tujuannya mau untuk apa. Kita diberkati tujuannya mau untuk apa, kalau kita nggak tahu nggak akan sampai garis akhir. Saudara. Kita ditempatkan di posisi apa kita saat ini juga, kita harus punya tujuan yang jelas, kita harus bagaimana. Supaya kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, saudara. Harus punya tujuan yang jelas. Karena kalau nggak punya tujuan, hidupnya nggak tahu arah, mau kemana. Makanya seringkali orang mudah sekali berhenti mengikut Tuhan, menyerah mengikut Tuhan. Kenapa? Karena nggak tahu tujuannya mereka ikut Tuhan itu mau untuk apa. Hanya dengan gesekan proses yang dihadapi di dunia ini, kekecewaan, sakit hati, hanya muter-muter di situ aja ya akhirnya orang Kristen berhenti mengikut Tuhan. Karena nggak tahu tujuannya mau kemana. Ya, biasanya orang tuh lebih mudah untuk memulai daripada menyelesaikan. Gampang mulainya. Banyak memulai hal yang baik, tetapi mengakhirinya nggak tahu kemana. Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Contohnya siapa dalam Alkitab? Samson. Samson itu di dalam kehidupannya memulainya dengan roh. Takut akan Tuhan, punya kekuatan yang super. Ya. Tapi mengakhiri pertandingan tidak baik, mengakhiri pertandingan dengan daging. Setelah ketemu sama siapa? Delilah. Akhirnya mengizinkan pengaruh-pengaruh dari Delilah itu masuk dalam kehidupannya dan merusak tatanan yang seharusnya Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Akhirnya Samson mengakhiri pertandingan dengan tidak baik, saudara. Kita belajar dari sini. Kalau kita memulai dengan roh, kita juga mengakhirinya juga dengan roh. Amin. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita berumah tangga, di dalam pernikahan, kalau masih yang jomblo ya kita ini hati-hati dalam memilih suatu pasangan yang bisa mendukungmu pada saat nanti engkau masuki pernikahan. Yang sudah menikah juga harus punya tujuan juga yang jelas. Bukan cuma kita hanya memiliki keturunan, enggak. Tetapi di dalam pernikahan ini sampai nanti maut memisahkan. Saling melengkapi, saling mengerti satu dengan yang lain. Karena yang namanya suami istri ini adalah sesuatu dua hal yang berbeda. Laki-laki dan perempuan. Kalau kita saling menuntut, tidak akan jadi itu rumah tangga. Tapi kalau kita saling melengkapi, saling mengerti satu dengan yang lain, maka akan terus berjalan. Ya di dalam perjalanan pernikahan pun tentunya tidak semuanya mulus, betul enggak? Yang sudah menikah. Ya kan, di dalam pengenalan demi pengenalan, ya seringkali hal-hal kecil aja yang membuat ribut, betul enggak? Tapi itu adalah bagian dari proses untuk kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Mengenali pasangan kita. Amin. Sampai akhir hayat nanti. Pertandingan nanti selesai. Terus dalam hal apa lagi? Dalam hal usaha pekerjaan. Kita ditempatkan sebagai seorang pebisnis atau kita sebagai orang yang bekerja,
Membuka suatu usaha bukan hanya kita ini untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, enggak. Bukan hanya itu saudara, tetapi bagaimana di dalam bisnis kita, usaha kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Kita yang bekerja ya sebagai karyawan di suatu perusahaan sama juga. Kita bekerja dengan takut akan Tuhan. Kita berkarir dan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Yang masih mahasiswa atau yang masih sekolah juga sama, saudara. Bukan hanya kita di sekolah atau kuliah itu hanya untuk bermain-main, enggak. Tetapi kita ini sekolah belajar untuk berprestasi dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan melalui setiap kehidupan kita. Amin. Kita bawa pengaruh bagi teman-teman kita. Karena di dalam dunia ini hanya dua hal. Kita mau dipengaruhi atau kita mempengaruhi hal yang baik. Dah itu aja. Oleh karena itu kalau kita ini ada di dalam Tuhan, kita ngerti tujuan kita jelas. Tuhan tempatkan kita dimanapun. Kita pun akan berjalan bersama dengan Tuhan untuk sampai nanti mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin saudara. Ya, seorang pelari ya bernama John Stephen Akhwari dari Tanzania di Olimpiade tahun 1968. Sebuah perlombaan lari maraton, saudara. Pada saat Pak John ini lari, ya, dia sempat terluka kakinya dan terseok-seok dia jalannya. Masih lumayan jauh untuk sampai garis finish, saudara. Bahkan sudah ada juara 1, juara 2, juara 3 yang sudah mencapai garis finish. Bahkan sudah diumumkan, saudara, hasil dari perlombaan tersebut. Dan bahkan penonton pun sudah mau bangkit berdiri, mau meninggalkan arena itu. Tetapi tahu-tahu ada pengumuman, sebentar, ini masih ada satu pelari lagi. Namanya John Stephen Akhwari. Yang sedang lari terseok-seok mencapai garis finish. Dan pada saat diwawancari oleh seorang wartawan, kamu sebenarnya kan tidak perlu melanjutkan sampai garis finish. Kamu sudah tertinggal jauh dan kasihan kaki kamu. Karena kaki kamu sakit. Tetapi jawaban Pak John apa? Negara saya mengirim saya ke tempat ini bukan cuma untuk ikut lomba, saudara. Tetapi untuk menyelesaikan pertandingan sampai garis finish. Amin. Jadi Tuhan ciptakan setiap kita juga bukan cuma kita ini hanya di dalam dunia ini cuma kalau kata orang bilang mampir ngombe tok, enggak. Tetapi kita di dunia ini Tuhan punya maksud dan tujuan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita ini bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik? Yang kedua adalah melakukan pertandingan dengan sungguh-sungguh. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita ini adalah sebuah pertandingan, saudara. Tujuan kita ini mengikuti sebuah pertandingan adalah supaya kita mengalami yang namanya kemenangan. Memperoleh mahkota yang abadi yang tadi saya katakan. Dan di firman Tuhan dikatakan hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Siapa itu satu orang? Saudara dan saya. Kita ini sedang ada dalam arena pertandingan. Semuanya mengarahnya kepada garis finish. Dan pemenang-pemenang itu siapa? Saudara dan saya. Yang namanya kita ini mengalami kemenangan dalam pertandingan, mencapai garis finish. Ya, kita ini sama-sama bergerak. Amin. Mendapatkan hadiah yaitu mahkota abadi. Tidak bisa saudara kita ini
nitip mau sampai garis finish, aku nitip ya. Kamu sampai garis finish ya. Nanti hadiahnya bagi 2. Nggak ada saudara. Dalam pertandingan, betul enggak? Ya kan semua punya tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan ini untuk menyelesaikan garis finish. Ya namanya keselamatan juga sama. Ya namanya keselamatan nggak bisa nitip saudara. Ya aku tak dompleng ya keselamatan ya sama kamu ya. Kamu perjuangkan aja sendiri. Nggak bisa, setiap kita punya tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan pertandingan saudara. Amin. Dan apa saja ini poinnya nih di ayat ke-24, berlari begitu rupa, ya di situ dikatakan bahwa berlari begitu rupa, artinya apa? Melakukan semaksimal mungkin di dalam setiap kehidupan ini, melakukan yang terbaik sampai mencapai garis finish. Berlari begitu rupa maksimal. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah. Maksimal, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam Tuhan, ya, persekutuan kita tidak sia-sia. Amin. Maksimal itu yang seperti apa? Saya kasih contoh perumpamaan tentang talenta, saudara. Ya, perumpamaan tentang talenta. Yang dipercaya, yang bisa dipercaya dan melakukan dengan maksimal adalah hamba-hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Kenapa? Pada saat mereka dikasih tanggung jawab 5 dan 2 talenta, hamba-hamba ini bekerja secara maksimal. Kenapa saya bicara tentang maksimal? Karena yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, saudara. Maksimal. Hasilnya berapa? 2 kali lipat. Amin. Bisa dipercaya. Makanya di situ ditulis ayatnya di Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Baik sekali perbuatanmu. Tuannya berkata seperti itu. Ya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ada yang namanya perkenanan Tuhan, saudara. Tuhan mau hidup kita ini maksimal. Giat di dalam pekerjaan Tuhan, giat di dalam pekerjaan kita apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita bekerja dengan maksimal, amin. Mau bekerja dengan maksimal, jangan setengah-setengah, jangan suam-suam kuku. Jangan nanggung-nanggung gitu loh, kerja yang maksimal seperti itu, amin. Supaya dapat yang namanya perkenanan Tuhan. Setia dalam hal kecil akan dipercaya juga dalam hal yang besar. Tapi hamba yang menerima 1 talenta adalah hamba yang tidak bisa dipercaya dan malas. Maka apa yang ada padanya diambil dan diberikan kepada yang bisa dipercaya, yang bekerja dengan maksimal. Walaupun punya 1 talenta, dia tidak bisa dipercaya dan malas, diambil itu. Diberikan kepada yang 10 talenta. Supaya apa? Diusahakan. Matius 25 ayat yang ke-28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Selanjutnya, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Artinya apa ayat ini? Setiap orang yang mempunyai apa? Tanggung jawab dan bisa dipercaya. Dia akan dikasih lebih sampai berkelimpahan, saudara. Itu kalau kita mau dipercaya sama Tuhan loh. Makanya Tuhan katakan setia dalam perkara kecil akan diberikan hal-hal yang besar. Siapa yang mempunyai tanggung jawab dan bisa dipercaya, dia akan dikasih lebih, saudara.
bahkan diberkati sampai berkelimpahan. Tetapi nih ya, dikatakan ya, siapa yang tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak bisa dipercaya, yang malas, akan diambil daripadanya. Makanya setiap kepercayaan yang Tuhan berikan pada setiap kita, kerjakan dengan maksimal. Amin. Kerjakan dengan excellent. Kalau enggak Tuhan ganti loh. Benar, ganti pemain. Ya. Nangkep sampai sini saudara? Oleh karena itu, kita di dalam Tuhan, Tuhan mau kita ini bekerja secara maksimal. Ya, diberikan tanggung jawab, kita tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau kita ini bekerja ini tidak suam-suam, tidak setengah-setengah, tetapi kita maksimal. Amin. Selanjutnya ayat 25, menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata ekrateia, yang berarti apa? Pengendalian diri, penguasaan diri, menahan diri. Ya. Dalam hal apa? Menjaga tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jaga tubuh, bait Roh Kudus. Ya, jaga tubuh kita. Dalam hal apa? Makan jangan berlebihan, saudara. Amin. Sekarang kita ini banyak sekali disodorkan tentang makanan, saudara. Kalau kita lihat Instagram itu tuh banyak sekali iklan makanan. Wah, di warung ini, warung itu, apalagi daerah Semarang ini sangat banyak sekali. Ya, makan ini, makan ini, jaga pola makan, jangan berlebihan. Terus apalagi untuk tubuh kita, tidur juga dijaga, saudara. Jangan kurang tidur. Ya, tidur harus dijaga, berat badan juga dijaga, olahraga teratur. Amin. Olahraga. Saya juga usia sudah 40 lebih. Sudah harus mulai banyak olahraga, saudara. Sudah beda seperti pada saat usia 20-30 tahun, saudara. Betul enggak? Iya kan? Perlu dijaga. Perlu olahraga. Sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Melalui tubuh kita bisa memuliakan Tuhan. Hadir ke gereja, kita mengangkat tangan memuji Tuhan. Amin. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jangan cemari tubuh kita dengan hal-hal yang tidak baik, keterikatan merokok, minum-minuman keras, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Seks bebas dan apapun yang mencemari tubuh kita. Tanggalkan itu semua. Amin. Jaga tubuh kita. Terus yang berikutnya apa? Menguasai pikiran kita. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, berubahlah, artinya apa? Kuasai pikiran kita, jangan mengikuti dunia. Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau dulu pada saat kita ini ada dalam manusia lama, pikiran kita ini dikuasai oleh dunia. Makanya pada saat manusia lama selalu larinya kepada apa? Hal-hal dosa. Betul enggak? Tetapi pada saat pikiran kita ini diperbaharui melalui firman Tuhan, maka kehidupan kita berubah, saudara. Menanggalkan manusia lama. Kenapa kita bisa menanggalkan manusia lama? Karena mulai dari pikiran kita dirubah. Amin. Saya pun dulu pada saat saya memulai ikut Tuhan, keadaan saya ini
Bukan seperti sekarang saya masuk ke Tuhan tuh dengan kehidupan yang tidak baik-baik, saudara. Bahkan kalau diterus-terusin mungkin binasa, saudara. Benar. Tapi karena saya mendengarkan firman Tuhan, lihat Bapak Gembala yang mementor saya, Pak Andi, kehidupan saya mulai dirubah. Dikuasai pikiran melalui apa? Firman Tuhan yang didengar, persekutuan dengan Tuhan, ibadah yang terus memperbaharui pikiran saya sehingga menanggalkan manusia lama yang seharusnya menemui kebinasaan, ya, dengan nafsunya yang menyesatkan, supaya apa? Setiap kita ini dibaharui. Mulai dari pemikiran, pola pikir kita mengenakan manusia baru. Seperti yang Tuhan mau. Amin. Ya, menguasai pikiran. Sebab pikirannya adalah medan peperangan dalam setiap kehidupan ini. Apa yang diinput tidak benar, hasilnya juga tidak benar, saudara. Makanya jaga filter pola pikir kita ini loh. Sekarang ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan informasi-informasi di media sosial yang tidak baik, betul enggak? Daripada yang baik, banyak yang tidak baik atau banyak yang baik. Ya toh, enggak. Kalau kita ini scroll itu ya di TikTok atau apa tuh hal-hal itu baik selalu ada aja. Ya, yang membuat kehidupan kita ini khawatir. Tapi apa kita harus saring itu? Kuasai pikiran kita jangan sampai masuk dalam area itu. Amin. Ya, jadi jaga pikiran kita. Terus apalagi menjaga perkataan. 1 Petrus 3 yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga perkataan kita. Karena melalui perkataan kita, kita ini dapat dipercaya, saudara. Orang itu yang bisa dipegang apa? Ucapannya. Perkataannya. Di dalam pekerjaan, di dalam kita membangun relasi dengan orang lain, yang dipercaya dari apa? Ucapan kita. Perkataan kita. Makanya firman Tuhan dikatakan apa? Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga perkataan kita. Supaya kita ini bisa dipercaya menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Ya. Dengan perkataan kita juga, kita ini dapat membangun diri kita sendiri, saudara. Kita jangan biasakan untuk kita ini mudah mengeluh dan berkata hal-hal yang tidak baik terhadap diri kita sendiri loh. Karena itu pengaruhnya sangat besar sekali. Kita berpikir tidak baik terhadap diri kita saja, kita menjadi orang yang lemas. Orang yang mudah putus asa. Tapi perkatakan melalui ucapan kita setiap hari, pagi hari, ucapan dalam hidupmu adalah hidup yang diberkati Tuhan. Amin. Hidupmu berguna di dalam Tuhan, bagi sesama. Perkatakan hal-hal yang baik melalui perkataanmu. Dengan perkataan kita juga kita dapat memberikan semangat kepada sesama kita. Mereka yang sedang loyo, putus asa, kita beri kekuatan buat sesama kita. Amin. Yakobus 3:11-10, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak, saudara. Ayat ini berbicara tentang apa? Kita memuji Tuhan di dalam gereja, tetapi di luar gereja kita menghakimi orang lain. Di luar gereja kita mengutuki orang lain. Di dalam gereja kita memuji, menyembah Tuhan. Di luar gereja kita menjelek-jelekan orang lain. Dua hal yang berbeda, saudara. Dan firman Tuhan katakan jangan seperti itu. Perkataan kita ini adalah perkataan yang membangun, perkataan yang memuji, menyembah Tuhan. Kalau kita berkata kita ini memuji, meninggikan Tuhan, di luar juga kita harus sama. Jangan bersungut-sungut. Jangan menghakimi orang lain. Jangan mengutuki orang lain, berbeda. Makanya satu sumber mata air tidak mungkin keluar air tawar dan air pahit, saudara. Kalau sumbernya kita dari Tuhan,
maka ucapan kita yang keluar dari mulut kita pun hal-hal yang baik, yang benar di mata Tuhan. Amin. Ya. Kepada teman kita, di hadapan teman kita, kita berkata-kata hal yang baik. Di belakang teman kita menjelek-jelekan dia. Bukan seperti itu. Kita jaga perkataan kita. Kalau kita menjadi dari sumber, dari Tuhan, ucapan kita pun ucapan yang memberkati. Amin. Ucapan yang baik, yang benar. Matius 12 ayat 36 ayat 37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jaga perkataan kita, karena dari perkataan kita pun kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, terus apalagi, gunakan jarimu. Jari ini untuk mengetik sebuah status di media sosial. Jangan yang galau-galau, saudara. Tapi status yang memberkati banyak orang. Amin. Ya, melalui jari kita ini kita bisa ketahuan loh. Ya, kita ini bukan buat status yang akhirnya orang ngerti tentang kejelekan kita, keburukan kita, diumbar di media sosial, bukan seperti itu. Bertobat, saudara. Ya, anak-anak muda, gunakan jarimu untuk mengetik di media sosial ini hal yang baik, amin, yang memberkati banyak orang. Terus berikutnya apa lagi? Menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Menghasilkan buah roh. Ya, ada kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Ada sukacita yang kita berikan. Betul ya? Sukacita itu tidak bisa dibeli loh. Itu pemberian dari Tuhan. Damai sejahtera. Kesabaran, yang tadinya nggak bisa sabar. Setelah mengikut Tuhan jadi orang yang sabar. Amin. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya. Amin, saudara. Kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Ya. Terus yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya kita ini mengakhiri, menyelesaikan pertandingan dengan baik. Yang ketiga adalah jangan mengingat-ingat masa lalu. Amin. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang Rasul Paulus lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Dalam pertandingan pelari untuk mencapai garis finish, para pelari itu tidak ada yang lihatnya ke belakang, saudara. Kalau pelari lihatnya ke belakang, tidak sampai garis finish, saudara. Kesandung iya. Oleh karena itu ayat ini mengingatkan kepada kita apa? Untuk melupakan apa yang ada di belakangku. Apa sih yang ada di masa lalu kita? Tinggalkan dosa-dosa masa lalu, saudara. Tinggalkan hidup lama kita. Karena apa? Karena itu semua yang menghambat hidup kita saat ini untuk mencapai garis akhir, saudara. Untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik, tidak bisa kalau kita ini dihambat oleh masa lalu kita. Orang-orang yang mengecewakan kita, mungkin dalam pekerjaan, dalam keluarga, akhirnya ada sakit hati,
Masa lalu yang belum dibereskan itu yang akan menghambat kita untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik. Oleh karena dibereskan di hadapan Tuhan, jangan sakit hati lagi. Tanggalkan segala pola pikir kita yang seringkali susah diatur. Orang yang bebal tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukan. Tanggalkan itu semua. Itu yang menghambat kita ini untuk menyelesaikan pertandingan, saudara. Tetapi kita ini harus diperbaharui pikiran kita ya tadi ya. Dan arahkan diri kita kepada Kristus. Kenapa kok fokusnya selalu ke belakang? Kemungkinan juga ada lagi yang trauma masa lalu. Dibayang-bayangi oleh apa? Kegagalan masa lalu. Sehingga tidak berani melangkah. Itu juga harus dibereskan, saudara. Kalau Rasul Paulus hanya melihat tentang masa lalu, tidak bisa dia menyelesaikan pertandingan dengan baik. Berhenti, saudara. Menyerah. Tapi kita di sini ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk kita ini mengarahkan pada apa yang ada di hadapan kita untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik. Amin. Ya, berhenti tenggelam dalam kesedihan masa lalu, saudara. Lihat, fokus ke depan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan sudah siapkan dalam setiap kehidupan kita. Mengarahkan diri kita ini kepada apa yang di hadapan kita. Melihat masa depan ini dengan optimis, saudara. Walaupun keadaan yang kita lihat saat ini tidak baik-baik saja, tetapi kita tetap dengan optimis kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Pada saat kita ini fokus kepada Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, Tuhan memampukan. Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kita. Tuhan yang berikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Berhenti bersungut-sungut, tetap banyak mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Berjalan terus sama Tuhan. Pokoknya terus Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup saat ini untuk masa depan semakin baik. Tidak mengingat-ingat lagi apa yang di belakang kita. Amin, saudara. Tuhan yang kasih kekuatan buat saudara dan saya. Bereskan di hadapan Tuhan, saudara. Supaya kita bisa mencapai garis akhir. Nah, sebentar kita akan lihat sebuah video. Seorang pelari yang bernama Derek Redmond, saudara. Seorang pelari tercepat asal Inggris pada saat itu. Mengikuti perlombaan lari 400 meter putra di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Ya. Derek Redmond ini pada saat dia lari mengalami cedera kaki, saudara. Otot hamstringnya ini robek. Sehingga dia itu tertatih-tatih. Tapi apa yang Derek Redmond ini lakukan? Dia tetap terus berjalan. Mengusahakan sampai garis finish. Dan akhirnya Derek Redmond memang tidak menjadi juara pertama. Namun dia berhasil menyelesaikan pertandingannya dengan excellent. Mari kita lihat videonya. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then
when I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Melalui video singkat ini, saudara, Tuhan itu mau setiap kita ini bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Amin. Apapun kondisi setiap kita, saudara. Mungkin dalam kehidupan ini kita mengikut Tuhan tuh rasanya tadi seperti mau menyerah. Kita mungkin terluka. Kita mungkin mengalami suatu pergumulan yang tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan datang untuk menopang setiap kehidupan kita. Amin. Ya, slide terakhir next. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita dan memberikan kekuatan supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dengan roh yang menyalanya, dengan semangat, antusias, dengan excellent, pasti kita semua sampai garis finish. Amin, saudara. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Haleluya. Kerapata karana masyikara lapata kara lapa syikara. Ya rapa syikara lapata kara lapa syikara. Tuhan, ini kami.
di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, supaya dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau menyelesaikan pertandingan dengan baik Tuhan Yesus. Kami mau punya tujuan yang jelas dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Melakukan pertandingan dengan sungguh-sungguh, dan kami tidak mau mengingat-ingat masa lalu yang tidak bisa terulang lagi Tuhan. Tapi kami mau hari ini mengarahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau hidup kami dipimpin oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam setiap kehidupan ini Tuhan, kami pernah jatuh Tuhan, tapi Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Kami pernah terluka Tuhan, bahkan saat ini kami sedang mengalami luka Tuhan, sakit hati Tuhan. Kami mau pulih Tuhan, kami mau ya Tuhan melakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Saat kami ini sakit Tuhan, Engkau yang menyembuhkan setiap kehidupan kami. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami ini mengalami pergumulan, dan Tuhan selalu katakan, marilah datang kepadaku, Engkau yang letih, lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di saat mau menyerah dalam setiap kehidupan ini, ada tangan Tuhan yang menopang setiap kehidupan kita. Di saat kita ini mengalami yang namanya letih, mengalami keadaan yang tidak baik, mengalami bimbang dan khawatir, Tuhan bilang, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan selalu menopang. Oleh karena itu jangan sia-siakan penyertaan Tuhan. Sebentar lagi kita ini akan ganti tahun, saudara. Memasuki tahun 2025, kita harus dengan optimis bersama dengan Tuhan. Hidup kita jangan menjadi sama lagi, tetapi kehidupan kita ini sungguh-sungguh serius sama Tuhan, supaya kita ini bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kehidupan kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, ya Roh Kudus yang terus melanjutkan karya-Mu Roh Kudus untuk memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari kita mau sama-sama nyanyikan, mari kita sembah puji Tuhan. Segala puji, segala hormat, Segenap hatiku menyembah-Mu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. segala Puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita lebih lagi katakan segala puji, Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. sekali lagi katakan Segala puji, segala hormat, segenap hatiku
menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sore hari ini, malam ini sebelum kita tinggalkan tempat ini, saya mengajak kita untuk meresponi firman Tuhan. Tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita, bahwa Dia menghendaki kita boleh finishing well. Apapun bidang, bagian, apapun profesi yang kita kerjakan, Tuhan mau kita finishing well. Bolehkah saya mengajak kita yang sungguh-sungguh rindu untuk meresponi firman, kita boleh membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan, miliki tujuan yang jelas dan lakukan pertandingan imanmu dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan jangan menoleh ke belakang. Jangan ingat masa lalu. Banyak orang tidak bisa maju karena dia ingat masa lalu, bahkan tinggal di masa lalu. Apakah itu kegagalan, apakah itu keberhasilan? Saudara, mobil yang saya pakai, dia sistemnya udah computerized. Saya pernah dijelaskan oleh seorang kepala mekanik bahwa mobil ini bisa ngikuti style bapak nyetir. Kalau gaya bapak kalem lembut, dia akan bisa ngikuti dan akan dipakainya semakin enak karena dia sudah nge-save cara bapak nyetir. Karena itu semakin dipakai semakin nyaman. Saudara, bukankah nyaman itu yang disukai oleh kita, saudara? Manusia itu pinginnya yang nyaman-nyaman. Tapi saya mau katakan malam hari ini, cara Tuhan bukan yang nyaman-nyaman bagi kita. Karena Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau karakter kita semakin diubahkan seperti Kristus. Tuhan mau hidup kita semakin dimurnikan. Segala sesuatu yang nyaman tidak membawa progres dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini, saudaraku, responi firman. Mari tetap buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan masing-masing pribadi katakan, Tuhan, ini hidupku. Saudara tahu hal-hal apa yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Dan kita mau sama-sama datang dengan kerendahan hati. Saya pun juga akan datang bersama-sama dengan saudara kepada Tuhan. Dikatakan, ampuni aku Tuhan. Apa yang selama ini menghambat engkau untuk maju, to finishing well. Tuhan, malam hari ini Tuhan menilik setiap hati kami Tuhan, agar setiap kami sungguh-sungguh boleh mengakhiri pertandingan hidup kami dengan baik, mengakhiri pertandingan iman kami dengan baik. Ampuni hal-hal yang salah Tuhan. Dan malam ini kami berjanji untuk menyelesaikan pertandingan iman kami dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau sungguh baik, sangat baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku, oh, sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku. Mari katakan, terimalah hidupku Tuhan, hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan
Tepuk tangan bagi Allah kita. Inilah umat-Mu Tuhan yang siap mengakhiri pertandingan dengan baik. Segala pujian bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tinggalkan tempat ini, sekali lagi buka hati kita, angkat kedua tangan kita. Siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Engkau yang hadir setia beribadah mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Tuhan.